Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, insyaallah kita lanjut lagi ya. Pada sesi kali ini saya akan share terkait materi yang sudah kita pelajari ya. Jadi kemarin kita sudah sempat ya menganalisis ya SEO, Search Engine Optimization dari halaman webnya. Kemarin kita menggunakan rank math ya, rank math seperti itu ya. Nah sekarang kita akan coba ya melihat ya website ya SEO-nya gitu ya. Oke, jadi gini, kalau kita bicara website maka SEO itu ada ya, ada dua, ada on page dan off page gitu. Nah seperti itu ya. SEO itu ada on page, ada off page. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah on page, kalau SEO on page, SEO on page, nah itu ya, on page SEO atau on-site SEO gitu ya. Ini fokus on optimizing element within your website to improve search engine ranking and user experience gitu. Jadi fokusnya SEO on page itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan elemen-elemen yang ada di dalam website, sebuah website gitu. Makanya kemarin kita belajar ya merapikan website kita, mulai dari headingnya ada kata kuncinya ya, mulai dari artikelnya ada kata kuncinya, gambarnya mengandung kata kunci gitu ya, kemudian kepadatan kata kunci di dalam satu halaman website gitu ya, itu adalah on page. Kalau SEO off page, SEO off page ini adalah optimizing activities done outside your website ya, like building backlinks, promoting content on social media, and building brand reputation. Nah seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan website, halaman website kita yang sudah ada dari luar gitu, dari luar. Sebagai contoh backlinks ini ya, building backlinks ya. Building backlinks itu gimana? Itu sebagai contoh misalkan kita punya website gitu ya, sebagai contoh misalkan halaman website yang kemarin dibuat, misalkan sebagai contoh adalah ini ya, misalkan ini ya, saya klik, nah ini ya, ini linknya sepatu casual pria original misalkan seperti ini ya. Sepatu casual pria original, kombinasi gaya dan kenyamanan untuk aktivitas sehari-hari, kemudian ada gambar, ada kontennya. Nah ketika ada link dari website yang lainnya ke arah halaman website ini ya, ke arah web ini gitu ya, maka halaman web ini ya, kata kunci dengan kata kunci ini akan semakin kuat dan semakin kuat gitu ya, sehingga memudahkan ketika orang cari sepatu casual pria original, maka ya artikel ini berada di posisi yang baik, mungkin ranking 1 atau ranking 2 atau ranking 3 seperti itu, karena sudah kita optimalkan begitu ya, seperti itu. Nah ya, nah itu adalah jadi gitu ya. Kalau on page adalah artikelnya ya, dari heading, gambar dan seterusnya. Kalau backlink adalah dari website yang lain, yang dia itu ada link mengarah ke website kita. Link itu seperti ya, kalau misalkan ini bisa diklik, nah gitu, diklik itu adalah link seperti itu. Ya bisa saja misalkan dari detik.com, misalkan detik.com ya, misalkan ada artikel nih ya, karena terkenal website kita mengarah ke halaman web ini gitu, atau dari dummy blog, artinya kita buat blog yang lain atau teman kita buat blog juga, kemudian dia ada link gitu ya, mengarah ke blog ini atau ke web ini seperti itu. Semakin banyak link yang berkualitas masuk atau mengarah ke halaman web ini, maka ya halaman web ini akan direkomendasikan oleh Google ya, sehingga ketika dicari dengan kata kunci terkait yang ini ya, kata kunci terkait sepatu casual pria original, maka itu akan semakin
kuat seperti itu. Nah, kita akan coba melihat ya, coba contoh ya. Kalau ini kemungkinan ya belum banyak backlinknya seperti itu ya. Nah, kita coba lihat analisa sebuah website saja. Misalkan contoh, kita buka, nah, teman-teman bisa searching, kata kuncinya adalah ya backlink checker. Ini untuk mengecek banyaknya backlink. Misalkan free backlink checker, misalkan teman-teman bisa coba di SEMrush juga ada, di Ahref juga ada, misalkan ini. Nah, kemudian kita masukkan ya, sebagai contoh misalkan kita masukkan ini, ada detik.com misalkan ya. Kita coba lihat, kan detik.com termasuk yang kuat sekali gitu ya, website yang sangat kuat sekali. Misalkan kita coba paste ya, cek backlink. Oke, domain ratingnya 88, sangat bagus ya. Ini link-linknya ya, dari BPIP mengarah ke sini, dari CNN Indonesia mengarah ke sini, dari Insert Live mengarah ke detik.com ya, dari Wikipedia mengarah ke detik.com /Jogja/budaya dan seterusnya gitu ya, dari Hai Bunda mengarah ke detik.com gitu ya. Artinya ini semakin kuat gitu ya, karena banyak sekali web yang mengarah ke detik.com gitu ya. Backlinknya ada 3,3 juta, 3,3 miliar juta ya. Ranking website ada 27.000 gitu. Oke, kita coba lihat yang lainnya lagi. Sebagai contoh tadi detik ya. Misalkan kita coba Tokped misalkan ya, Tokopedia, kita lihat. Seberapa kuat sih backlinknya dia punya Tokopedia. Makanya kalau kita searching barang sering tuh muncul ya Tokopedia. Luar biasa ya, 91 poin, domain ratingnya 24 juta, 44.000 linking website, lebih banyak ya dibandingkan detik.com seperti itu. Domain ratingnya 91. Coba kita bandingkan dengan Shopee misalkan. Poinnya 91. Ini yang mengarah ke halaman ke domainnya langsung ya. Belum lagi nanti kalau mengarah ke oke, hampir sama ya dengan Tokped ya, 91 juga domain ratingnya, cuma linking website-nya lebih tinggi ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi semakin web itu semakin dipercaya, semakin banyak backlinknya itu semakin kuat. Gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa cek juga di SEMrush ya, domain overview misalkan ya, diklik sini domain overview. Kalau blog baru atau website baru biasanya ya mungkin tidak terlalu kuat gitu ya. Tapi kita kalau misalkan kayak Detik atau website yang sudah lama, kita bisa analisis lebih dalam. Misalkan ini ya, domain overview detik.com ya, search. Nah, kita bisa lihat, oke, authority score-nya 98, organic search traffic-nya 233 juta gitu ya. Jadi ada 233 juta organic search traffic gitu ya. Jadi yang orang searching di Google misalkan tentang berita, kemudian ya yang muncul ada detik gitu ya, itu terhitung satu misalkan gitu ya. Ya sebagai contoh misalkan saya coba cari berita gitu ya. Nah ini muncul detik ya enggak, ketika orang ngeklik ini
ya, maka masuk hitungan organic search traffic satu orang. Orang searching lagi misalkan sepak bola, ya, muncul lagi Detik lagi, ya, sport.detik.com, dia terhitung 2 gitu. Jadi dia menguasai sekali gitu ya, menguasai sekali SEO ya, search engine optimization. Jadi banyak sekali visitor atau pengunjung secara organik tanpa iklan gitu ya. Seperti. Oke, kita bisa lihat di sini distribution by country paling banyak dari Indonesia ya. Oke, 99%. Gitu ya. Kemudian organic trafficnya ini bisa lihat tuh ya, stabil ya, ada peningkatan, di akhir mungkin sedikit turun, tapi kemungkinan naik turun tidak terlalu signifikan gitu ya. Organic keywordnya, kata kuncinya ya. Nah, di sini ada nih beberapa top organic keyword, kata kunci yang paling banyak. Klasemen Liga Inggris. Kalau orang searching klasemen Liga Inggris, maka yang muncul ada detik.com. Coba kita lihat. Klasemen Liga Inggris. Nah, ini yang muncul detik.com. Gitu ya. Jadi dia yang top di sini. Ya. Nah, yang kedua adalah detik ya, karena orang banyak juga ya, karena sudah terkenal. Ini volumenya tadi per month ya, per bulan ini 5 juta orang searching klasemen Liga Inggris. Kemudian yang cari detik itu sendiri 2,2 juta. Kemudian ada juga yang cari ayat kursi gitu ya, harga emas hari ini, klasemen La Liga. Oke. Dan kalau mau lihat detail lainnya, klik view details. Oke, misalkan klasemen La Liga. Tuh kita lihat ya. Oke, lagi-lagi detik gitu ya, karena di sini dia top ya, positioningnya ranking 1 di sini. Ya, dengan 1,5 juta. Harga emas hari ini detik juga yang muncul ya. Harga emas hari ini. Oke. Ya, walaupun ya tidak ranking 1 tetapi banyak juga ternyata ya. Kita cek dia posisi berapa. Nah, ini ada Detik Finance ya. Ya, oke. Dimasuknya ke news ya. Oke, gitu ya. Oke, berarti masuknya ke news ya, di daerah sini gitu ya. Oke, jadi kalau website kita sudah jadi gitu ya, kita bisa lihat gitu ya. Nah, ini ya, domain kita, overview, authority score-nya gimana gitu ya. Nah, ini ya, overall metric for all region ya. Nah, yang paling utama sebenarnya ini ya, organic search-nya berapa banyak, 230. Jadi artinya kalau misalkan ada perusahaan mau iklan gitu ya di suatu website, dia akan melihat domain overview-nya juga. Kalau visitornya jutaan, banyak sekali, dia siap membayar iklan gede-gedean gitu ya, karena ya banyak yang mengunjungi website itu gitu ya. Tapi kalau misalkan organic search traffic-nya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, maka iklan tidak atau mempertimbangkan untuk beriklan di website itu. Seperti itu. Nah, ini adalah main organic competitors gitu ya. Jadi saingan dari detik.com yang punya kompetitor organik juga itu ada kompas.com, Liputan 6, Kumparan, Gramedia, CNN Indonesia. Itu saingannya ya, kompetitif. Oke, nah teman-teman bisa pelajari. Nanti silakan teman-teman menganalisa website-website yang lain gitu ya. Ya, ini saya contohkan Detik gitu ya. Oke, traffic analysis. Nah, tadi karena kita memasukkan Detik ya. Nah, ini bisa dirubah ke yang lain gitu ya. Traffic analysis detik.com. Ya, visitnya ada 193 million atau juta. Ini worldwide ya, kalau kita mau filter by negara bisa dicek gitu ya, bisa dipilih
ya. Nah, oke. Oke, tapi beberapa hal ini dibatasi karena ini ada versi berbayarnya, tapi paling tidak kita bisa tahu ya, traffic analysis itu berapa banyak kunjungan per bulan kira-kira gitu. Jadi yang ke detik.com ya itu 193. Nah, kita bisa bandingkan di sini ada kompetitor. Kita bisa masukkan Kompas misalkan. Nah, kalau kita sertakan root domain berarti sama subdomain subdomainnya itu masuk semua, dihitung juga. Gitu ya. Misalkan tadi ada bola atau sepak bola.detik.com. Ya, atau kemudian ada subdomain yang lain itu namanya rootnya gitu ya. Itu disertakan juga. Coba kita lihat. Kalau misalkan Kompas gitu ya, klik compare. Oke, ternyata untuk saat ini lebih banyak Kompas ya, Kompas lebih banyak sedikit. Oh, lumayan banyak sih ya, hampir 2 kali lipat ya. Ini 153, ini 290, ya 1,5 kali lipat ya. Oke, ini 193 juta, ini Kompas itu 291 juta. Coba kita bandingkan dengan Liputan 6. Ya, pengunjungnya banyak yang mana? Oke, Liputan 6 ya hanya 75 juta. Nah, kompetitor ya yang lain kita bandingkan dengan Okezone misalkan. Oke, Okezone lebih rendah ya dibandingkan yang lain seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dari traffic analytics. Jadi kita mau tahu berapa banyak ya traffic gitu ya yang masuk ke dalam website tersebut gitu ya. Kalau ada disertakan root domain berarti sama subdomainnya ya itu dihitung semua gitu. Kemudian organic research, Oke, ya ini organic research gitu ya. Jadi ini keywordnya atau kata kuncinya, pakai kata kunci yang rankingnya bagus-bagus gitu ya. Ini ada 8,4 juta, ya 8,4 juta keywords. Ya wajar karena Detik itu kan punya sehari aja ada ratusan berita baru gitu ya, ratusan berita. Nah, ratusan berita itu bisa jadi satu kata kunci bisa jadi ratusan kata kunci juga seperti itu ya. Nah, kalau perusahaan ini sudah berjalan sekian tahun maka akan berlipat-lipat gitu ya. Itu belum dihitung dari kata kunci yang muncul gitu ya. Di luar riset kata kunci gitu ya. Seperti itu. Oke, sebagai contoh ini beberapa kata kunci yang populer. Kalau orang searching klasemen Liga Inggris muncul detik.com. Ya. Orang searching detik ya pasti muncul gitu ya karena ini adalah kata kunci dia ya, detik.com. Orang searching ayat kursi, orang searching harga emas hari ini, orang searching klasemen La Liga dan seterusnya. View all 8, juta kata kunci lain lagi yang dia buat atau detik.com buat seperti itu. Nah, ini beberapa kata kunci lagi yang lain ya. Nah, ini Indonesia versus Uzbekistan ya, ketika kita searching yang muncul detik.com gitu ya. Indonesia versus Bahrain. Nah, ini di posisi 1 ya. Gitu. Volume trafficnya itu berarti di kata kunci Indonesia versus Uzbekistan itu 550.000 kunjungan gitu ya. Yang ini 1,8 juta kunjungan ya. Ketika ada pertandingan Indonesia versus Bahrain, orang mau tahu mungkin skornya berapa gitu ya, atau pengen tahu beritanya ya tentang pertandingan ini gitu ya, itu yang masuk 1,8 juta ini ya volume.
the average number of times user have searches, ya 550.000 pencarian di Google gitu ya, dan Detik berada di posisi pertama. Ya, bukan berarti 550.000 masuk ke Detik semua ya, mungkin ada juga yang ke Liputan 6, ada juga ke kompas.com dan seterusnya gitu ya. Oke, ya. Nah, teman-teman nanti silakan ya. Nah, ini juga ada beberapa fitur yang lain ya, search features ya, atau bisa searching search. Nah, ini search ya, search engine result page gitu, halaman hasil pencarian ya. Halaman web yang ditampilkan oleh mesin pencari setelah pengguna memasukkan kata kunci pencarian. Ya, jadi ya ini trennya, search feature trennya, ini top position changes in search features gitu ya. Nanti silakan teman-teman cek gitu ya. Ya, websitenya bebas gitu ya. Nanti teman-teman coba analisa gitu ya, analisa dari domain overview, traffic analytics, organic research gitu ya, dan ya backlinks tadi yang menggunakan tadi backlinks. Ahref ya, backlinks checker yang menggunakan Ahref gitu ya. Silakan nanti teman-teman analisis bebas websitenya gitu ya, silakan nanti dianalisis detailnya, nanti cek di Google Classroom seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja, terima kasih teman-teman. Nanti silakan dicoba, lebih kurangnya mohon maaf ya. Nanti detail-detailnya teman-teman bisa sambil searching juga gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.